Shalom, sesuai yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kehidupan Raja-Raja Yehuda. Salah satunya dari kehidupan Raja yang bernama Uzia. Saya bacakan saudara di dalam 2 Tawarik pasal 26, ayat 4 dan 5. Ia, yaitu Uzia, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Tuhan selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara, Uzia yang menggantikan ayahnya, Raja Amasya. Mula-mula dia mencari Tuhan dengan segenap hati, karena diajar oleh mentornya, yaitu Zakaria. Ini bagus sekali, saudara. Kita perlu punya mentor, kita perlu punya pengajar yang membuat kita takut akan Tuhan, yang membuat kita tumbuh dewasa secara rohani. Tetapi saudara, tolong diperhatikan. Jangan hanya mengandalkan kepada mentor kita atau orang yang mengajar kita untuk mencari Tuhan. Tapi kita harus mencari Tuhan secara pribadi. Kita harus mengenal Tuhan secara pribadi, bukan hanya melalui orang lain, saudara. Kenapa? Karena seperti peristiwa pada Raja Uzia ini, ketika mentornya yaitu Zakaria meninggal dunia, maka dia mulai menyimpang dari jalan Tuhan. Karena itu pelajaran pertama, saudara, milikilah hubungan pribadi dengan Allah. Kenali Tuhan secara pribadi, sehingga engkau tidak selalu bergantung pada manusia yang mengajar engkau. Karena kalau pengajarmu itu misalkan dia meninggal dunia atau pindah ke tempat lain, engkau sudah kehilangan hubungan dengan Allah. Selanjutnya dikatakan, dan selama Uzia mencari Allah, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ini prinsip yang ada di seluruh Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan perintah-perintahnya, kehendaknya dengan sungguh-sungguh, maka cepat atau lambat akhirnya berkat-berkat Tuhan itu akan turun ke atas kita. Saudara, karena itu lakukan. Cari Allah dengan sungguh-sungguh, dengan senang hati. Pelajaran ketiga yang bisa kita dapatkan itu di dalam 2 Tawarik 26 ayat 16. Setelah Uzia menjadi kuat, dia menjadi tinggi hati sehingga dia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Saudara, karena Uzia sudah kehilangan mentornya yaitu Zakaria, maka ketika dia sudah sukses, dia sudah berhasil menjadi raja yang terkenal dan ditakuti oleh bangsa-bangsa di sekitarnya, ia menjadi sombong, ia menjadi tinggi hati. Dan pada suatu ketika dia masuk ke dalam bait Allah dengan membawa ukupan untuk membakar ukupan di dalam bait Allah. Sekalipun dia raja, saudara, tapi dia tidak berhak melakukan itu. Yang berhak melakukan membakar ukupan di bait Allah itu hanya imam-imam keturunan Harun. Tapi karena Uzia merasa sombong, dia merasa dirinya sudah hebat, kuat, ditakuti oleh banyak orang. Dia tidak peduli pada perintah Allah. Jadi dia masuk sendiri ke dalam bait Allah untuk membakar ukupan. Imam-imam yang ada itu mengikuti dia dari belakang, lalu menegur Uzia. Dan ketika ditegur oleh para imam, Uzia menjadi marah. Tapi sementara dia meluap-luap amarahnya, tiba-tiba di dahinya muncul penyakit kusta. Sehingga akhirnya para imam mengusir dia dari bait Allah. Dan sejak itu Raja Uzia harus mengasingkan diri di sebuah rumah pengasingan sampai dia meninggal dunia. Saudara, sekali lagi, ada sekurang-kurangnya ada 3 pelajaran yang bisa kita petik dari kehidupan Raja Uzia. Yang pertama, Uzia mencari Allah, takut akan Allah, hanya selama mentornya, yaitu Zakaria, masih hidup. Ini tidak baik, saudara. Kita perlu punya hubungan pribadi dengan Allah. Sehingga kalau suatu waktu mentor kita meninggal atau pindah atau apapun juga, kita tetap punya hubungan dengan Allah. Karena tidak hanya bergantung kepada orang lain. Yang kedua, selama Uzia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan membuat segala usahanya berhasil. Sehingga kemanapun dia maju berperang, dia menang perang, dan dia ditakuti oleh bangsa-bangsa di sekitarnya.
Tapi pelajaran ketiga adalah ketika usia sudah berhasil, dia menjadi sombong, sehingga akhirnya hukuman Tuhan turun ke atas dia. Saudara, keberhasilan itu merupakan ujian yang baik sekali atas karakter sesungguhnya dari seseorang. Banyak orang ketika dia masih di bawah, dia kelihatan rendah hati, taat pada Tuhan dan seterusnya. Tapi ketika dia diangkat Tuhan ke tempat yang lebih tinggi, dia menjadi berhasil, sukses dan sebagainya, menjadi sombong dan melupakan Tuhan. Jangan sampai ini terjadi pada kita, saudara. Mari pelajaran yang berharga dari kehidupan Raja Usia kita jadikan pelajaran bagi kita sendiri, sehingga hidup kita senantiasa berkenan pada Tuhan. Haleluya.